Ya, oke. Langsung kita mulai Bapak Ibu, lebih fokus lagi untuk belajar ya malam hari ini. Ya, kita akan lanjutkan kembali mulai dari apa itu BBS ya. Nah, BBS itu adalah sekolah bisnis yang memberikan mentoring ya tentang digital marketing tanpa bayar, gratis, free untuk selamanya ya. Jadi sekali lagi, kalau BBS ini kita betul-betul free, gratis, nggak pakai modal. Kalau BBS sama Journey tadi 38.000 sekali seumur hidup untuk merani semua ya 10 proyek bisnis besar tadi. Tapi sekali lagi kalau BBS itu betul-betul gratis, free, nggak pakai modal Pak Ibu ya. Nah, modalnya itu apa kalau di BBS itu? Modalnya ini Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu harus punya HP Android yang ada kuota internetnya ya, karena kita akan merunning kurikulum BBS nanti itu betul-betul ya pure 100% online ya, apalagi sekarang ada musim pandemi virus corona ya, dengan adanya ya kondisi Indonesia hari ini ya membuat teman-teman hari ini harus hijrah ke bisnis online. Kenapa hari ini semuanya diarahkan untuk Videonya tak muncul, Pak. ya semuanya harus berada tinggal di rumah ya. Ya, tolong di off-kan semuanya. Ya. Oke. Nah, makanya hari ini bersyukurlah Bapak Ibu karena apa? Hari ini cukup dari rumah tapi Bapak Ibu bisa menghasilkan bisnis yang sangat luar biasa ke depannya. Ya, cukup dari rumah. Ya, karena kita akan mengajarkan sebuah teknik digital marketing ya yang betul-betul hanya modalnya handphone sama kuota internet yang Bapak Ibu bisa running lewat rumah Bapak Ibu masing-masing tanpa Bapak Ibu harus keluar rumah ya. Yang kedua, ya ini yang paling penting modalnya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya kemauan untuk belajar. Ini dulu yang penting. Ya, kemauan untuk praktek dan kemauan untuk mengajarkan setiap ilmu yang dipelajari. Nah, itu poinnya Bapak Ibu, ya. Jadi bukan perkara Bapak Ibu bisa atau tidak, ya. Bukan perkara Bapak Ibu gaptek atau tidak, tapi perkaranya Bapak Ibu poinnya mau atau enggak itu dulu. Kalau Bapak Ibu mau, ya, maka Bapak Ibu itu akan bisa melewati bisnis ini dengan mudah. Asal Bapak Ibu mau untuk belajar, maka Bapak Ibu pasti bisa. Asal Bapak Ibu mau praktek, maka Bapak Ibu pasti bisa. Asal Bapak Ibu mau mengajarkan ilmu, maka Bapak Ibu akan jauh lebih cepat bisa. Karena apa? Dengan mengajarkan inilah, Bapak Ibu akan semakin paham ilmu yang Bapak Ibu pelajari. Ya, itu gunanya kenapa Bapak Ibu harus mengajarkan setiap ilmu yang Bapak Ibu pelajari kepada tim Bapak Ibu, ya kepada mitra Bapak Ibu untuk apa? Untuk Bapak Ibu cepat menangkap bisnis ini, apa menangkap ilmu yang Bapak Ibu pelajari, ya seperti itu. Jadi cara belajar terbaik itu adalah mengajarkan setiap apapun yang Bapak Ibu pelajari, setiap apapun yang Bapak Ibu praktekkan dari apa yang Bapak Ibu pelajari kepada orang lain. Nah, itulah cara belajar terbaik itu seperti itu. Makanya Bapak Ibu harus punya kemauan untuk belajar, kemauan untuk praktek, dan kemauan untuk mengajarkan setiap ilmu yang Bapak Ibu pelajari, yang Bapak Ibu praktekkan. Nah, kalau Bapak Ibu punya dua modal ini, maka Bapak Ibu akan sangat mudah ya untuk sukses di bisnis ini dalam waktu 5 sampai 12 bulan ke depan ya. Oke, nah itu modalnya. Nah, selanjutnya nah, ini kurikulumnya Bapak Ibu ya. Nah, kurikulumnya ini saya akan bahas rada sedikit di slide yang berbeda. Untuk kurikulumnya. Ya, ini. Nah, inilah kurikulumnya Bapak Ibu. Ya, kelihatan di layar handphone Bapak Ibu? Oke, siap. Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, terima kasih. Nah, inilah 3 tahap kurikulum pendidikan di BBS, ya, Billionaire Business School. Yang pertama adalah tahap basic atau tahap dasar. Jadi di awal join, ya, CIMO, Bapak Ibu, kita arahkan untuk bangun tim generasi 1-20, makanya kita berikan ilmu ini Bapak Ibu, teknik bangun database call market, sama teknik funneling atau menyaring atau filter atau menyeleksi. Jadi ini kita berikan di awal Bapak Ibu join. Kita berikan kurikulum tahap basic atau tahap dasar. Ya, nanti Bapak Ibu kalau sudah bisa melewati tahap basic ini, Bapak Ibu ya, nanti kita akan arahkan untuk masuk ke tahap advance ya. Di mana tahap advance ini yaitu project khusus online tadi. Jadi tadi kan di project BBS Majo ini di project tahap pertama nomor 4 itu ada kursus online. Nah, itulah tahap advance-nya kita Bapak Ibu. Di mana di project kursus online BBS Majoni ini nanti tujuannya adalah untuk membantu Bapak Ibu meningkatkan omset atau hari ini apa ya istilahnya nanti income juga karena berbanding lurus nanti omset makin besar, income makin besar. Ya, setelah Bapak Ibu bisa membangun tim generasi 1-20,
maka nanti kita akan ajarkan bagaimana Bapak Ibu bisa membangun omset, ya, baik dari tim Bapak Ibu maupun di luar tim. Jadi omset ini nanti diperoleh dari mana? Dari tim yang Bapak Ibu bangun, dari generasi 1 sampai 20, sama omset di luar tim ini. Makanya kita berikan ini, ada Facebook Ad, ada Instagram Ad, ya, Facebook Advertising, Instagram Advertising, website berbasis SEO, ada landing page, ada copywriting, ada video marketing, dan lain-lain. Nah, itu di tahap advance. Maka ketika Bapak Ibu sudah masuk ke sini, maka saya jamin nanti omset Bapak Ibu itu akan luar biasa dahsyat nanti di sini. Ketika Bapak Ibu belajar tentang ilmu-ilmu ini nantinya, ya. Tolong dimatikan tombol noise-nya. Ya, gitu. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu sudah bisa melewati tahap advance, kita akan masuk tahap kurikulum tahap ketiga, yaitu tahap expert. Ini adalah sebuah kurikulum di mana di sini nanti proyek Bapak Ibu itu kita akan bawa ke proyek skala internasional. Bagaimana Bapak Ibu nanti bisa membangun bisnis ini bukan hanya skala nasional, bukan hanya skala Indonesia, tapi nanti skalanya sudah skala internasional. Ya, jadi tim Bapak Ibu nanti bukan hanya di Indonesia, ya, membangun omsetnya pun juga tidak hanya membangun omset dari tim Indonesia, tapi bisa nanti ke seluruh dunia. Makanya kita berikan di tahap expert, di mana kita akan berikan ilmu platform digital. Jadi membangun bisnis Bapak Ibu yang melalui platform digital. Tapi untuk masuk ke tahap expert, Bapak Ibu harus bisa melewati tahap advance dulu ini. Ya, itu. Jadi inilah 3 tahap kurikulum yang ada di BBS yang kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya nanti untuk membangun bisnis Bapak Ibu skala besar-besaran, baik hari ini secara nasional maupun secara internasional. Ya. Nah, itu tentang BBS. Nah, sekarangnya apa sih visi dan misi BBS Bapak Ibu? Ya. Sekarang visi dan misi BBS. Nah, ini visi dan misi BBS Bapak Ibu. Lihat di layar handphone Bapak Ibu. Apa sih visi BBS? Apa impian BBS? Ya. Bapak Ibu punya impian, BBS juga punya impian. Nah, impian kami, visi kami adalah kami ingin menjadikan Bapak Ibu semuanya itu sukses 5 maksimal 12 bulan ke depan dan mendapatkan passive income itu 100 juta per bulan. Nah, ini adalah impian kami. Nah, bagaimana mewujudkan ini? Visi kami punya misi Bapak Ibu, ya. Nah, misi kami itu ada 2, ya. Yang pertama, dengan kurikulum yang kita berikan tadi, itu kami ingin Bapak Ibu itu mampu mereferensikan atau mengajak 4 mitra baru dalam waktu 1 sampai 2 minggu sejak Bapak Ibu daftar. Ya. Jadi dengan kita berikan kurikulum tahap awal tadi, tahap dasar itu kita berikan kepada Bapak Ibu tadi ada 2 kurikulum, bangun database call market, teknik funneling, itu kita berikan 2 ilmu tadi untuk apa? Ini, ya, supaya Bapak Ibu itu bisa dan mampu membangun atau mengajak atau mereferensikan 4 mitra baru dalam waktu 1 sampai 2 minggu sejak Bapak Ibu daftar. Yang kedua, Bapak Ibu bisa atau mampu membangun omset atau income setiap hari dengan cara memindahkan belanja atau pengeluaran sehari-hari ke BBS Smart Journey. Nah, maksudnya memindahkan belanja itu apa? Maksudnya begini, Bapak Ibu. Pertama kan iklan baris. Nah, ini Bapak Ibu memindahkan budget iklan yang biasanya Bapak Ibu pakai untuk brosur, spanduk, atau iklan di radio, iklan di TV, ya kan, iklan di Facebook Ad, Google Ad, ya kan, di website, ya. Nah, itu Bapak Ibu pindahkan ke, ya kan, BBS Smart Journey sebesar 38.000 sekali seumur hidup, bisa iklan berkali-kali, gratis tanpa diminta biaya lagi untuk pasang iklan di website kita. Ya, itulah maksudnya memindahkan iklan. Ya, pertama pindahin iklannya dulu, budget iklannya pindahin ke sini dulu. Yang biasanya untuk PU kalau budget iklan untuk brosur, spanduk, ya kan, iklan radio di surat kabar, koran, majalah, web, Facebook Ad, Google Ad, website dan lain sebagainya. Nah, itu baru pindahin ke sini ke BBS Smart Journey. Nah, itu maksudnya. Yang kedua PPOB. Yang biasanya Bapak Ibu beli pulsa, beli data, bayar token, PDAM biasanya di tempat XYZ, ya, pindahin semuanya ke BBS Smart Journey, ya. Nah, itu. Yang ketiga, yang dulunya Bapak Ibu kalau belanja apa baju, sepatu, makanan, minuman, barang elektronik dan sebagainya di marketplace XYZ, nanti pindahin di marketplace kita, gitu loh. Pak, nggak keluar, Pak. Nggak keluar. Ya nggak keluar apanya, Pak?
Ini keluar nggak slide-nya Bapak Ibu? Slide-nya nggak ada, Pak Trian. Nggak ada? Nggak Iya. keluar, Pak. Saya nggak gerak. Nggak ada, Pak. Sebentar. Itu muncul screen lagi tuh. Muncul screen lagi ya. Sebentar. Kalau sekarang muncul nggak Pak Ibu? Ada nggak Pak Nawir? Masih belum, Pak. Belum, Pak. Mutar-mutar aja, Pak. Iya, muter-muter Started keluar screen PDF sharing. atur nih. Started. Restart Oke. screen. Sebentar. Siapa yang hari ini screen ya? Saya cek dulu ya. Sebentar Pak Ibu. Oke, saya cek dulu. Tolong jangan ini ya Bapak Ibu ya, memunculkan screen ya. Kalau memunculkan screen, nanti sayanya nggak bisa munculin screen. Sebentar ya Ibu ya. Sebentar. Kalau sekarang gimana Pak Ibu? Masih sudah ya? Ada kelihatan, Pak. Ada misi BPS. Oke. Pak. Ya ini ya. Jadi sekali lagi, tolong jangan munculin screen supaya hari ini tidak mengganggu proses training malam hari ini, ya. Oke, saya off-kan dulu ini semuanya. Ya oke, Bapak Ibu, sekali lagi, ini Bapak Ibu, ya maksudnya memindahkan pengeluaran sehari itu seperti itu, ya nanti kursus online yang biasanya Bapak Ibu workshop, training, tempat EGZ, pindahin semuanya ke sini. Ya, yang biasanya Bapak Ibu umroh haji pakai travel EGZ, nanti pakai travel sini nantinya. Yang biasanya Bapak Ibu beli rumah, apartemen, ruko ke agen properti EGZ, pindahin ke sini. Ya, yang dulunya Bapak Ibu belanja kesehatan ke tempat EGZ, pindahin ke sini. Yang dulunya belanja kecantikan EGZ, pindahin ke sini. Ya, yang dulunya asuransi EGZ, pindahin ke sini nanti semua. Yang dulunya investasi EGZ, pindahin ke sini. Jadi nanti dari ujung rambut, ujung kaki, pindahin semua ke sini. Nah, ketika Bapak Ibu memindahkan, ya semua pengeluaran tadi ke BBS Majone, itu artinya Bapak Ibu membangun omset. Nah, kalau itu diikutin oleh tim generasi 1-20 yang Bapak Ibu bangun, maka Bapak Ibu bisa bayangkan berapa omset yang Bapak Ibu bangun. Nah, itu akan berbanding lurus dengan income yang Bapak Ibu miliki nanti. Ya, seperti saya katakan tadi, semua 10 project bisnis yang ada di BBS Majone itu potensinya itu unlimited income Bapak Ibu, ya. Income-nya itu tak terbatas semuanya, ya. Dari ikan baris, dari nanti PPOB dan sebagainya, ya, sampai investasi. Nah, itulah misinya Bapak Ibu. Jadi untuk mewujudkan impian kami, untuk mewujudkan visi kami, ya, untuk mewujudkan visi kami ini, bagaimana Bapak Ibu bisa sukses 5-12 bulan, yaitu kita mempunyai misi ini Bapak Ibu. Ada 2 misi ini yang betul-betul ya kita akan kawal kepada Bapak Ibu semuanya untuk memastikan Bapak Ibu bisa sukses dalam waktu ya 5-12 bulan ke depan dengan potensi passive income 100 juta per bulan, ya. Kalau nomor 2 ini saya pikir gaptek pun juga pasti bisa, tinggal mindahin belanja, apa sulitnya, ya. Kalau nomor 2 ini saya pikir semuanya bisa, gaptek pun juga pasti bisa. Yang menjadi tantangan itu nomor 1. Ya, bisa nggak Bapak Ibu hari ini mengajak 4 mitra baru dalam waktu 1-2 minggu? Nah, ini nanti di poin 1 ini kita akan bedah secara detail itu nanti di privat BBS ya besok hari Selasa, ya. Jadi privat BBS hari Selasa itu kita akan membedah secara detail bagaimana Bapak Ibu bisa menaklukkan misi nomor 1 ini, ya. Bisa mengajak 4 mitra baru dalam waktu sampai 2 minggu. Makanya besok Bapak Ibu hadirkan diri Bapak Ibu, hadirkan tim Bapak Ibu supaya mereka semuanya bisa belajar bagaimana membangun 4 mitra baru dalam waktu 1-2 minggu dengan teknik digital marketing yang kita ajarkan kepada Bapak Ibu semuanya.
Ya, oke. Itu adalah visi dan misinya. Selanjutnya saya akan jelaskan ini yang paling penting Bapak Ibu, yaitu sistem BBS. Ya, sebentar saya akan buka slide-nya dulu. Nah, ini keluar nggak di layar Bapak Ibu, sistem BBS? Tidak. Keluar? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Misi BBS. Belum. Oke, sebentar. Nah, kalau ini gimana Bapak Ibu? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Sama, belum. Loading. Muter-muter. Masih muter ya? Mutar-mutar. Ya. Sebentar ya. Yes. Luar biasa training malam hari ini. Sinyal kali. Kalau sinyal enggak, Bapak Ibu. Kalau sinyal di sini sudah full sinyalnya. Sebentar ya. Sebentar. Kalau ini keluar nggak Bapak Ibu? Muncul. Ya, muncul, Pak. Udah, Pak, udah. Udah ya. Oke. Oke. Oke, clear. Clear ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus perhatikan di layar adalah sistem BBS yang merupakan inti daripada BBS. Jadi inti BBS itu ya ini Bapak Ibu, sistem BBS. Semua kurikulum yang kita berikan kepada Bapak Ibu tadi dari tahap dasar, tahap advance, tahap expert itu muaranya di sini. Yaitu apa? Jadi kita punya cara atau formula yang betul-betul ini sudah sangat teruji. Jadi formula ini bukan kita buat baru kemarin sore, tapi ini sudah melewati sebuah tes, uji coba yang sudah kita buat selama 2 atau 3 tahun ke belakang, dan itu jadilah sistem BBS. Jadilah formula BBS yang kita berikan pada Bapak Ibu malam hari ini. Ya, yaitu sebuah cara ya untuk memastikan Bapak Ibu bisa sukses 5 bulan, maksimal 12 bulan, bebas waktu, bebas finansial, dan memperoleh passive income 100 juta per bulan. Ya, baik itu Bapak Ibu, mohon maaf, gaptek ataupun tidak, itu Bapak Ibu bisa sukses dalam waktu 5-12 bulan ke depan, karena formula ini ya sudah betul-betul kita uji cobakan, sudah kita testing 3 atau 2 tahun yang lalu kepada teman-teman yang gaptek sekalipun itu bisa menjalankan sistem ini. Gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah hari ini berkecil hati, nggak usah khawatir, misalkan Bapak Ibu merasa gaptek, sistem ini sudah kita uji coba sekali ini. Formula ini sudah kita uji coba dengan ya teman-teman Bapak Ibu yang gaptek, bahkan sudah tua gaptek ya kan, itu saja bisa. Kalau mereka bisa, maka Bapak Ibu pasti bisa menjalankan sistem BBS ya. Nah, sistem BBS itu seperti apa? Ya. Nah, sebelum saya terangkan tentang sistem BBS, nah ini Bapak Ibu harus paham, lihat di layar handphone Bapak Ibu masing-masing. Ruhnya atau nyawanya bisnis Bapak Ibu ya, untuk sukses 5 sampai maksimal 12 bulan ke depan, maka Bapak Ibu wajib membangun aset. Ya. Jadi kata kuncinya apa? Membangun aset. Jadi ruhnya, nyawanya bisnis Bapak Ibu itu di sini, di membangun aset. Ya, kalau Bapak Ibu ingin passive income 100 juta per bulan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin passive income 100 juta per bulan, Bapak Ibu harus membangun aset. Nah, sekarang bagaimana membangun aset dalam waktu 5 sampai 12 bulan? Ya, nah ini caranya Bapak Ibu. Nyawanya aset, ruhnya aset itu adalah di sistem BBS. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini menjalankan bisnis ini tidak memakai sistem BBS, itu sama saja Bapak Ibu tidak membangun aset. Kalau Bapak Ibu tidak membangun aset, maka dipastikan Bapak Ibu juga nggak akan mungkin bisa dapat passive income 100 juta per bulan. Nah, aset Bapak Ibu itu apa sih aset itu? Aset itu nanti adalah tim, ya kan, atau gerbong besar tadi, ya kan, tim besar Bapak Ibu, gerbong besar Bapak Ibu dari generasi 1 sampai 20 itu aset. Itu aset. Tim besar Bapak Ibu dari generasi 1 sampai 20 itulah aset, ya, aset Bapak Ibu. Nah, untuk membangun itu, maka Bapak Ibu perlu sistem BBS. Ya. Nah, sekarang yang Bapak Ibu harus ketahui, sistem BBS itu nyawanya duplikasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hari ini tidak fokus membangun duplikasi, maka dipastikan bisnis Bapak Ibu tidak dijalankan dengan sistem. Nah, sekarang duplikasi itu apa?
Ya, ini Bapak Ibu harus catat tuh duplikasi itu apa. Ya, duplikasi itu adalah Bapak Ibu harus belajar, harus praktek, dan harus mau mengajarkan ilmunya kepada tim Bapak Ibu. Itu namanya duplikasi. Jadi kalau belajar saja yang hebat cuma Bapak Ibu. Kalau praktek itu juga yang jago juga Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mengajarkan apapun yang Bapak Ibu pelajari, apapun yang Bapak Ibu praktekkan kepada tim Bapak Ibu, maka yang jago itu Bapak Ibu sama tim. Ya, sekali lagi, duplikasi itu harus ada 3 poin tadi. Belajar, praktek, dan mengajarkan ilmu kepada tim Bapak Ibu. Ya, catat itu Bapak Ibu. Ya, belajar, praktek, sedekah ilmu. Belajar, praktek, sedekah ilmu. Udah, 3 poin itu jangan sampai Bapak Ibu lepas dalam perjalanan 5-12 bulan ke depan. Jadi itu satu paket. Ya nggak boleh belajar toh, nggak boleh. Nggak hanya belajar praktek saja juga nggak boleh. Harus 3-tiganya ada. Nah itu baru akan terjadi duplikasi. Jadi duplikasi akan berjalan jika Bapak Ibu menjalankan 3 poin tadi. Belajar, praktek, dan mengajarkan ilmu tadi ya kepada tim Bapak Ibu. Ya. Nah terus selanjutnya, nyawanya duplikasi itu ada di mana? Di pertemuan Bapak Ibu. Jadi untuk membangun belajar praktek, mengajarkan ilmu itu di mana? Di pertemuan Bapak Ibu. Kalau nggak ada pertemuan, lah bagaimana Bapak Ibu bisa mengajarkan apapun yang Bapak Ibu pelajari praktekkan ya kepada tim Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu harus perhatikan tuh. Jadi kalau Bapak Ibu bisnis ini tidak dibangun lewat pertemuan, maka duplikasi pasti nggak berjalan. Pasti duplikasi nggak berjalan. Duplikasi nggak berjalan, maka bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem. Lah kalau bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem, maka lupakanlah Bapak Ibu punya aset. Lah kalau nggak punya aset, ya lupakan punya 100 juta per bulan. Nah sekarang nyawanya pertemuan tuh di mana? Nah ini Bapak Ibu garis bawahi merah tuh. Nyawanya pertemuan itu ada di training sama privat BBS. Ya, jadi bisnis Bapak Ibu itu dibangun dari training ke training, dari privat ke privat. Garis bawahi itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke Pak Trian, Pak, solusi yang paling gampang untuk sukses di bisnis ini apa, Pak? Untuk dapat sukses 5-12 bulan ke depan. Jawabannya ini, Bapak Ibu, selalulah hadir di training sama privat BBS dan arahkan tim Bapak Ibu untuk melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Selalu hadir di training sama privat BBS. Kenapa? Karena training sama privat BBS ini nyawanya bisnis Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menggerakkan bisnisnya lewat training sama privat BBS, maka duplikasi pasti nggak berjalan. Nah, kalau duplikasi nggak berjalan, pasti bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem BBS. Sistem nggak ada sistem BBS, maka Bapak Ibu nggak akan punya aset. Nggak punya aset, maka lupakanlah passive income 100 juta per bulan. Kalau nggak punya passive income 100 juta per bulan, lupakan impian Bapak Ibu. Lupakan impian Bapak Ibu semuanya. Makanya kuncinya di sini Bapak Ibu. Ya karena di sini solusinya ini, maka yang gaptek pun itu punya kans yang sama dengan yang tidak gaptek untuk sukses di sini. Kenapa? Ya karena cuma hadir ke training sama privat dan mengarahkan timnya, hadir ke training sama privat juga. Gitu loh. Ya makanya gaptek pun kalau solusinya seperti ini pasti bisa gitu loh. Wong cuma menghadirkan dirinya sama tim apa sulitnya. Wong nggak ada biaya sama sekali, gratis. Training privatnya gratis selamanya. Ya. Dan Bapak Ibu juga nggak kita suruh untuk menjadi trainer. Kita jadi pembicara kan enggak. Cukup mengarahkan diri Bapak Ibu untuk hadir dan mengarahkan timnya untuk hadir supaya sama-sama belajar, sama-sama hari ini belajar sekali lagi, dan mereka tahu caranya membangun bisnis ini. Nah itu yang namanya apa? Solusi yang tepat untuk membangun duplikasi gitu loh. Jadi duplikasi itu akan terjadi ketika Bapak Ibu hadir di training, Bapak Ibu hadir di privat, dan Bapak Ibu mengarahkan timnya untuk hadir ke training juga, privat juga, akan terjadi duplikasi. Ya, itu. Jadi duplikasi akan macet jika tim Bapak Ibu tidak hadir ke training sama privat BBS, maka dipastikan duplikasi akan macet di situ. Nggak tahu macetnya di generasi 1 atau generasi 2 di situ. Kalau generasi 1-nya nggak ada yang datang ke training privat, maka dipastikan macet dari generasi 1. Generasi 1 itu siapa? Orang yang Bapak Ibu ajak langsung. Generasi 2 itu siapa? Orang yang diajak generasi 1. Ya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, sekarang saya akan bedah satu persatu. Apa itu sistem BBS? Sistem BBS itu adalah 7 langkah sukses BBS, Bapak Ibu. Jadi 7 langkah sukses ini ada sebuah formula yang sudah sangat teruji, bahkan yang gaptek sekalipun itu bisa menaklukkan 7 langkah sukses ini. Ya. Nah, 7 langkah sukses itu apa? Yang pertama, ya punya impian dan komitmen terhadap impian Bapak Ibu masing-masing. Ya. Dan langkah pertama ini betul-betul
menentukan 95% sukses atau tidaknya Bapak Ibu di sini. Ya. Nah, kenapa kok ada komitmen di sini Bapak Ibu? Komitmen ini adalah sikap positif Bapak Ibu. Jadi kalau hanya punya impian, itu kalau nggak ada sikap positif, nggak ada komitmen, itu nggak ada artinya Bapak Ibu. Ini seperti dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau punya impian dan sikap positif, punya impian dan komitmen. Sikap positif terhadap apa? Ya terhadap diri Bapak Ibu, sikap positif terhadap perusahaan, sikap positif terhadap marketing plan, sikap positif terhadap prospek, sikap positif terhadap sponsor Bapak Ibu, sikap positif terhadap hari ini sekolah bisnis BBS, sikap positif terhadap penolakan, sikap positif terhadap orang lain dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu harus memiliki. Tanpa itu, maka Bapak Ibu tidak akan pernah sukses di bisnis ini. Punya impian saja itu tidak cukup. Maka Bapak Ibu harus punya sikap positif. Dua-duanya ini, itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi impian dan sikap positif itu akan sangat menentukan 95% sukses atau tidaknya Bapak Ibu di bisnis ini. Makanya perlu komitmen. Ya, nah itu. Nah, ketika Bapak Ibu punya impian dan sikap positif, maka Bapak Ibu akan sangat mudah melewati langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, langkah ketujuh. Nah, apa itu langkah kedua? Yaitu install aplikasi Zoom Cloud Meeting di Play Store Bapak Ibu masing-masing. Langkah ketiga, install aplikasi Telegram di Play Store Bapak Ibu masing-masing. Langkah keempat, selalu mengikuti training dan privat BBS. Langkah kelima adalah melakukan 10 SOP BBS untuk membangun 4 mitra baru dalam waktu 1-2 minggu sejak daftar BBS. Ya, langkah keenam, memindahkan belanja pengeluaran sehari ke bulan BBS Majoni. Langkah ketujuh, mendampingi dan mengajarkan atau menduplikasikan langkah 1-6 kepada mitra-mitra bisnis Bapak Ibu. Ya. Nah, di dalam 7 langkah sukses ini, ada satu langkah yang sangat menentukan Bapak Ibu sukses atau tidak, yaitu langkah 5 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menaklukkan langkah 5 ini, maka Bapak Ibu akan sangat mudah menaklukkan langkah yang lain. Nah, khusus langkah 5 ini, saya akan jelaskan nanti besok di privat hari Selasa jam 21. Ya. Khusus yang nomor 5 ini, saya akan membedah secara khusus bagaimana Bapak Ibu bisa menaklukkan 4 mitra baru dalam waktu 1-2 minggu. Ya. Makanya besok hadirkan diri Bapak Ibu sama tim supaya tahu caranya membangun bisnis ini, yaitu bagaimana membangun 4 mitra baru dalam waktu 1-2 minggu sejak daftar. Ya. Nah, langkah 2, 3 sangat gampang. Langkah keempat ini tadi yang selalu ngikutin training. Ya, ini kuncinya nomor 4 ini, ruhnya di sini. Ya, untuk membangun bisa melakukan langkah 5, 6, 7 kuncinya nomor 4. Kalau Bapak Ibu tidak hadir ke training sama privat, maka Bapak Ibu nggak tahu ilmunya nomor 5, nggak tahu ilmunya nomor 6, nggak tahu ilmunya nomor 7. Itu saja. Ya, makanya harus melewati langkah 4 ini. Ya. Makanya selalu hadir atau mengikuti training sama privat BBS. Ya, itu. Nah, itu 7 langkah sukses BBS yang Bapak Ibu harus lakukan mulai malam hari ini, besok, dan seterusnya secara 100%. Ya, kalau betul-betul ingin sukses 5-12 bulan ke depan dengan potensi passive income 100 juta per bulan. Ya. Jadi penting ini 7 langkah ya. Jadi bukan 10 langkah, bukan 1 langkah, bukan 2 langkah, bukan 1000 langkah, bukan 100 langkah. Tapi itu cukup 7 langkah sukses ini Bapak Ibu untuk membangun bisnis Bapak Ibu 5-12 bulan ke depan. Ya. Oke. Saya akan lanjutkan. Nah, itu sistem BBS Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya akan terangkan kenapa ya iklan baris sama PPOB itu menjadi ujung tombak ya bisnis Bapak Ibu semuanya untuk membangun tim generasi 1-20. Ya. Nah, ini pertama dari iklan baris dulu. Kenapa iklan baris kita taruh di depan ya? Nah, ini ada 2 alasan yang mendasar kenapa iklan baris ini kita taruh di depan Bapak Ibu. Yang pertama ya, market Bapak Ibu ini nanti akan sangat besar. Ya, kenapa? Karena dengan Bapak Ibu project iklan, maka Bapak Ibu bisa menawarkan pemain apapun. Mau pemain MLM, mau jualan produk atau jualan jasa, ya, mau jualan apapun, itu Bapak Ibu bisa tawarin iklan. Jadi artinya market Bapak Ibu itu sangat besar, tidak sempit. Ya, kalau Bapak Ibu hari ini kita munculkan di depan PPOB ataupun marketplace, apalagi kita munculkan marketplace, ini betul-betul marketnya itu sudah disempit, ya. Belum apa-apa nanti akan berhadapan dengan kompetitor marketplace yang sudah ada hari ini seperti Shopee, Bukalapak dan sebagainya, ya. Seperti kayak umroh haji, belum apa-apa nanti akan berhadapan dengan kompetitor di luar sana. Makanya iklan baris ini kita taruh di depan supaya market Bapak Ibu itu bisa besar. Artinya pemain apapun itu Bapak Ibu bisa tawarin untuk iklan baris di website kita,
ya, baik produk atau jasa mereka maupun produk atau jasa orang lain, ya, seperti itu. Nah, yang kedua, ini akan lebih luar biasa lagi, ya. Ya, Bapak Ibu, ya, nanti akan memberikan ya 10 sumber income. Ya, 10 sumber income kepada prospek Bapak Ibu, ya. Yang awalnya mereka cuma satu sumber income, ya, mungkin dari pekerjaan mereka atau bisnis mereka. Ya, dan begitu mereka masuk ke proyek bisnis ini, maka secara otomatis Bapak Ibu akan membuka akses 10 sumber income. Ya, dan ini akan sangat luar biasa. Bayangkan kalau Bapak Ibu itu cuma punya satu sumber income. Bagaimana kalau hari itu kerannya macet? Bagaimana kalau telur yang di dalam satu keranjang tadi itu jatuh terus pecah? Ya, pasti akan sangat berbahaya. Ya, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu? Bagaimana dengan masa depan putra-putri Bapak Ibu kalau Bapak Ibu hanya cuma punya satu sumber income? Ya, ya, hari ini Bapak Ibu melihat kabar di TV, surat kabar, berapa ribu karyawan di PHK gara-gara ada efek virus corona. Ya, nah itu Bapak Ibu harus belajar dari situasi itu. Ya, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari mereka? Bagaimana dengan masa depan putra-putri mereka ketika mereka kena PHK? Ya, apakah sudah siapkah Bapak Ibu hari ini? Yang kedua, perusahaan tutup. Berapa banyak perusahaan yang tutup hari ini? Ya, semua perusahaan-perusahaan yang hari ini berbasis kayak dunia wisata, travel dan sebagainya. Ini semuanya hampir anjlok semuanya hari ini. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup hari ini. Kalau perusahaan tutup, maka otomatis karyawannya kena PHK secara besar-besaran. Nah, karena PHK besar-besaran, maka otomatis income-nya juga berhenti. Nah, kalau income-nya berhenti, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari? Bagaimana dengan kebutuhan masa depan putra-putri Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah menyiapkan situasi kondisi seperti itu? Ya. Yang ketiga, ya ketika Bapak Ibu hari ini sakit keras, ya sakit ya keras yang membuat Bapak Ibu tidak bisa bekerja. Ya. Ya sakit-sakit yang betul-betul ini ya bukan ringan ya, sakit-sakit dalam kondisi yang keras lah, sakit parah lah istilahnya begitu, seperti kayak stroke ya kan, jantung ya kan, ginjal dan sebagainya. Nah itu yang membuat Bapak tidak bisa bekerja. Nah kalau Bapak Ibu nggak bisa bekerja, otomatis income akan terhenti. Kalau income terhenti, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari? Bagaimana dengan masa depan ya kedepannya? Ya itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang keempat, kalau terjadi kecelakaan tetap yang membuat Bapak Ibu tidak bisa bekerja. Ya, kalau terjadi kecelakaan tetap, maka otomatis perusahaan kan mikir-mikir. Ya, apalagi dalam situasi seperti ini, ya. Pasti dia akan memprioritaskan karyawan-karyawan lebih produktif gitu loh. Ya. Yang kelima apa? Meninggal dunia. Ya kalau udah meninggal dunia ya udah pasti income akan terhenti saat itu juga. Tapi masalahnya bukan yang meninggalnya, yang ditinggalkan apakah mereka sudah siap belum ketika Bapak Ibu tinggalkan mereka. Ya, terutama sehari ini Bapak Ibu sebagai kepala rumah tangga nih harus betul-betul berpikir ke sana. Kalau dari Bapak Ibu nggak ada, apakah orang-orang yang Bapak Ibu tinggalkan mereka sudah siap? Nah, 5 kondisi ini tuh bisa kena kepada siapapun. 5 kondisi tadi itu bisa kena kepada siapapun. Makanya hati-hati kalau cuma mengandalkan satu sumber income. Makanya Bapak Ibu harus punya hari ini lebih dari satu sumber income. Makanya apa? Luar biasanya ketika Bapak Ibu arahkan mereka untuk masuk ke proyek bisnis ini, Bapak Ibu bukan hanya memberikan 2 sumber income, bukannya 3, tapi nantinya Bapak Ibu akan memberikan 10 sumber income. Ya, jadi akan punya 10 keran air, akan punya 10 keranjang telur. Kalaupun toh nanti akan ada 1 keran macet, masih punya 9-nya. Ya, kalau punya telur keranjang yang jatuh 1, masih punya 9. Ya, nah itu Bapak Ibu harus luar biasa ini memberikan potensi bisnisnya pada siapapun yang Bapak temui baik secara online dan offline, supaya mereka hari ini ya betul-betul menyiapkan masa depan mereka dari sekarang. Ya, kalau nanti misalkan terjadi situasi 5 tadi, PHK, perusahaan tutup, sakit keras, kecelakaan tetap maupun meninggal dunia. Karena 5 ini bisa kena siapapun. Apalagi hari ini kan kayak virus corona. Orang yang sehat pun bisa kena virus ya kan, bisa meninggal gitu hari ini. Ya, makanya harus betul-betul hati-hati ya menyiapkan ya masa depan Bapak Ibu semuanya dari sekarang dengan betul-betul bijaksana ya. Nah, itulah kenapa iklan baris itu kita taruh di depan Bapak Ibu ya. Yang terus selanjutnya yaitu PPOB. Nah, kenapa PPOB kita taruh di kedua? Ya karena PPOB ini adalah sebuah produk yang boleh dikatakan ini menjadi kebutuhan pokok.
Ya, kebutuhan pokok semua orang. Mau bergabung atau tidak di bisnis ini, mereka tiap bulan pasti beli pulsa. Tiap bulan pasti bayar token, tiap bulan pasti bayar PDAM, dan lain sebagainya. Tiap bulan. Nggak perlu bayar suruh-suruh, nggak perlu bayar training produk, pasti tiap bulan mengeluarkan budget untuk ini. Mau bergabung atau tidak, itu mereka pasti tiap bulan mengeluarkan ini. Ya, dan luar biasanya gitu loh. Ya, ketika mereka nanti memindahkan itu ke sini, ke BPO kita, ya, di samping dapat harga yang lebih murah, terjadi penghematan selamanya. Ya, kenapa penghematan selamanya? Ya, karena harganya murah, terus Bapak Ibu tidak usah keluar rumah, ya, tidak usah hari ini bayar parkir, ya, nggak usah hari ini Bapak Ibu kehujanan, kepanasan, nggak usah capek-capek malam-malam kalau tokennya habis pun juga bisa ngisi token. Ya, kalau hari ini nggak punya aplikasi sendiri kan, kalau tokennya mati jam 1 malam kan pasti harus nunggu lagi besok pagi. Ya, tapi kalau punya aplikasi sendiri kan mau jam berapapun token habis bisa isi token jam berapapun ya. Nah, itu dengan catatan saldonya ada ya. Ya, dengan catatan depositnya ada. Kalau depositnya kosong ya sama saja gitu. Ya itu. Nah, artinya apa? Ini sebuah peluang yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Karena apa? Semua orang hari ini ya setiap bulan ya pasti mengeluarkan budget ini. Artinya apa? Ini akan terjadi omset ya setiap bulan gitu loh. Ya, akan terjadi omset setiap bulan, akan terjadi income tiap bulan, pasti, udah pasti. Nah, kalau mereka tidak hari ini bayar listrik, ya berarti sebulan nggak ada listriknya, padam, nggak mungkin. Kalau mereka nggak bayar PDAM, ya air nggak ngocor. Kalau nggak beli pulsa, ya nggak bisa telepon SMS, nggak beli data, ya nggak bisa internetan. Artinya apa? Udah pasti setiap bulan ngeluarin omset, ngeluarin budget. Nah, artinya apa? Omset pasti tiap bulan ada, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti membangun tim generasi 1 sampai 20, udah pasti 1000% omset itu akan selalu ada. Nah, kalau omset ada, income pasti ada gitu loh. Makanya di sini tuh pasif income di awal, PPOP itu pasif income di awal. Ya, pasif income di awal. Kenapa? Tanpa Bapak Ibu suruh-suruh pun pasti tiap bulan generasi 1 sampai 20 Bapak Ibu itu membangun ya omset PPOP gitu loh. Nah, inilah kenapa iklan baris sama POP kita taruh di depan, supaya POP bisa membangun tim besar atau gerbong besar ya dari generasi 1 sampai generasi 20 gitu loh. Sehingga nanti di marketplace itu POP tinggal mindahin saja gitu loh. Generasi 1 di iklan baris PPOP pindah nanti ke marketplace, generasi 2 pindahin ke marketplace, generasi 3 tinggal mindahin aja ya. Mindahin mah gampang ya, sehari juga beres mindahin. Ya, sehari 2 hari juga bisa pindah semua itu. Generasi 1 sampai 20, generasi 4 dan seterusnya sampai generasi 20 tinggal mindahin. Makanya di sini BBS tidak menyarankan Bapak Ibu membangun mitra baru ya ketika nanti di marketplace, kursus online, umroh haji, kesehatan dan seterusnya. Itu nggak perlu bangun mitra baru lagi, nggak perlu capek-capek promosi presentasi lagi, turun ke bawah lagi membangun mitra baru, nggak perlu. Membangun timnya, bangun mitra barunya di mana? Di iklan baris sama PPOB. Sehingga ketika marketplace dan seterusnya, PPOB tinggal panen gitu loh. Nanamnya di iklan baris sama PPOB, panennya di marketplace, kursus online, umroh haji, properti, kesehatan, kecantikan, investasi gitu loh. Tanpa perlu jualan lagi, tanpa perlu bangun tim lagi, kan enak tinggal panen. Jadi capeknya itu hanya di iklan baris sama PPOB. Begitu kita muncul di marketplace, langsung duit masuk lagi. Kita munculkan kursus online, masuk uang lagi, tinggal panen. Kenapa tinggal panen? Lah tinggal mindahin gerbong. Nah, kalau mindahin gerbong sehari 2 hari juga bisa. Ya, bahkan sehari juga bisa pindah gerbong semuanya itu nanti. Yang terpenting itu bagaimana Bapak Ibu membangun gerbong generasi 1 sampai 20 ini. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu besok hadir di privat jam 21 supaya bisa membangun tim besar dari generasi 1 sampai 20 dengan proyek Lambaris sama PPOB gitu Bapak Ibu. Sehingga ketika nanti kita munculkan marketplace, kursus online, umroh haji, Bapak Ibu tidak perlu bikin tim baru lagi gitu loh. Tidak perlu hari ini jualan lagi, yang memang BBS tidak pernah menyarankan Bapak Ibu jualan gitu loh. Di sini cukup kita memindahkan belanja, bukan jualan. Ingat, mindahin belanja, bukan jualan produk, hanya mindahin belanja. Ya kalau mindahin belanja, ya gaptek pun juga bisa. Tapi kalau jualan produk, tidak semua orang bisa jualan. Ya makanya BBS tidak pernah mendorong Bapak Ibu untuk jualan. Dari awal bergabung, dari iklan baris sampai nanti proyek ke-10, tidak pernah BBS itu menyuruh Bapak Ibu jualan. Tapi membangun omset lewat mindahin belanja dari diri Bapak Ibu generasi 1 sampai 20.
gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang nanti mau bangun mitra baru gimana Pak? Ya boleh saja, why not, kenapa enggak gitu loh. Ya artinya Bapak Ibu kalau membangun mitra baru, otomatis potensi income-nya makin besar, itu saja. Boleh nggak Pak jualan? Ya boleh ya, nggak ada yang larang gitu loh. Tapi sekali lagi BPS itu dari awal menyarankan Bapak Ibu cukup pindahin belanja saja, nggak perlu hari ini jualan dan nggak perlu nanti bangun mitra baru lagi ketika nanti masuk ke marketplace dan seterusnya, ya kursus online dan seterusnya gitu. Jadi membangun timnya itu ya hanya di iklan baris sama PPOP. Gitu. Ya, itu. Nah, itulah alasan kenapa iklan baris sama POP kita jadikan sebagai ujung tombak untuk membangun tim Bapak Ibu secara besar-besaran dari generasi 1 sampai 20. Ya, selanjutnya saya akan terangkan tentang marketing plan-nya sekarang. Ya, tolong dengarkan lebih serius lagi marketing plan-nya karena ini menyangkut potensi income yang Bapak Ibu dapatkan di iklan baris. Ya. Ya, kelihatan nggak di layar Bapak Ibu? Kelihatan. Sudah Kelihatan, kelihatan, Pak. Pak. Oke, nah ini saya akan terangkan marketing plan yang ada di Project Iklan Baris ya. Jadi tolong betul-betul pelajari, pahami, dengarkan secara serius kalau perlu dicatat ya supaya Bapak Ibu nanti tidak bertanya lagi pada sponsor, leader Bapak Ibu, mentor Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa gampang jelasin ke mitra-mitra baru Bapak Ibu ya. Nah di Project Iklan Baris ya itu yang pertama Bapak Ibu akan dapat bonus namanya charity level. Nah, sebelum saya jelaskan bonus charity level, saya akan terangkan tentang sistem yang ada di Project Iklan Baris ini. Sistemnya adalah sistem matahari yang dibikin dua kaki atau bahasa Inggrisnya itu binary hybrid. Apa itu sistem binary hybrid? Yaitu sistem matahari yang dibikin dua kaki. Artinya, Bapak Ibu bisa ngajak sebanyak-banyaknya orang, tidak dibatasi, ya mau ajak 10, 20, 30, 100, 200 enggak masalah. Tapi ini nanti kita akan buat dua kaki gitu loh. Ya, jadi orang ketiga ya karena dua kaki itu berarti kaki pertama, kaki kedua. Nah, orang ketiganya ini kemana? Orang ketiga, keempat dan seterusnya itu mau ditaruh di mana? Maka itu harus di spill over namanya, harus dilempar ke level di bawahnya yang masih kosong. Mau level 2, level 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sekalipun Bapak Ibu lempar ke bawah, spill over ke bawah, tetap mereka generasi 1 Bapak Ibu. Tetap generasi 1 Bapak Ibu, tetap mereka adalah orang-orang yang Bapak Ibu ajak langsung. Ya, itu bedanya antara level sama generasi, ya. Jadi artinya sekalipun Bapak Ibu hari ini lempar ke level 2, 3, 4 dan seterusnya, orang ketiga, keempat dan seterusnya, tetap mereka generasi 1 Bapak Ibu. Tetap mereka adalah orang yang Bapak Ibu ajak langsung, ya. Itu yang namanya sistem binary hybrid, ya, itu. Nah, karena ini dibuat dua kaki, maka konfigurasinya itu nantinya seperti ini. Level 1 pasti dua kaki. Gitu loh. Level 2 pasti 4. Nggak mungkin level 1 3. Kalau 3 namanya 3 kaki. Kalau 4, 4 kaki namanya. Gitu loh. Bukan hari ini sistem binary hybrid, tapi ya trinary hybrid namanya kalau 3 kaki. Ya, kalau 4 kaki ya namanya 4 hybrid namanya. Lah di sini kan binary hybrid. Sistem matahari yang dibikin dua kaki, bukan sistem matahari yang dibikin 3 kaki. Nah, karena dibikin dua kaki, ya kan, maka level 1 pasti 2, gitu loh. Nggak mungkin 3, gitu loh. Level 2 pasti 4, ya, karena dua orang ini masing-masing punya dua kaki, kan jadi 4. 4 ini masing-masing punya dua kaki, jadi 8 kaki. Ya, jadi 8 orang. 8 orang masing-masing dua kaki jadi 16. 16 masing-masing dua kaki jadi 32. 32 masing-masing ada dua kaki jadi 64. Nah, sekarang rumusnya bagaimana untuk cari di level? Karena masing-masing rumus level 1 sampai 6 ini beda. Ya, nah rumusnya tolong perhatikan. Yang pertama adalah rumus level 1. Bagaimana dapat bonus dari level 1 ya, dua ini ya. Ini. Ya. Ada bonus sponsoring, ya, bonus sponsor itu besarnya 10.000 kalau hari ini ngajak satu orang. Jadi kalau ada yang daftar 38.000, Bapak Ibu catat, itu Bapak Ibu dapat bonus sponsor 10.000. Ya. Nah, kabar gembiranya, kalau dicari di level ini, sekalipun dua orang di level 1 ini, bukan Bapak Ibu yang mensponsori, tetap Bapak Ibu dapat bonus sponsor 10.000. Karena apa? Ingat tadi ada yang namanya lemparan dari atas atau spill over dari atas. Ya. Jadi kabar gembiranya nih, kalau nanti sponsor Bapak Ibu, mentor Bapak Ibu, leader Bapak Ibu ngajaknya lebih dari 2, ini bisa saja ya,
level 1 sampai 6, ini yang ngisi ini sponsor, leader, sama mentor Bapak Ibu. Jadi 2 titik ini, 4 ini, 8, 16 ini belum tentu Bapak Ibu. Tapi yang mengisi ini, 2 ini, 4 ini, 8, 16, 32, 64, ini bisa saja sponsor Bapak Ibu. Karena sponsor Bapak Ibu itu mengajaknya mungkin 50 orang. Leader Bapak Ibu mengajaknya mungkin 50 orang. Mentor Bapak Ibu ngajaknya 75 orang. Maka otomatis orang ketiganya kan harus di-spill over ke bawah, sponsor Bapak Ibu. Leader Bapak Ibu juga orang ketiga ke seterusnya kan harus di-spill over ke bawah, dilempar ke bawah. Mentor Bapak Ibu orang ketiga kan harus dilempar ke bawah. Nah, siapa tahu ngelempar ke bawahnya itu pas di level 1 Bapak Ibu, sehingga 2 orangnya terisi penuh. Jadi 2 orang ini belum tentu loh yang Bapak Ibu yang ngajak. Bisa saja 2 orang ini yang ngajak sponsor, leader, mentor Bapak Ibu. 4 orang ini juga sama, belum tentu yang ngajak ini 2 orang ini. Bisa saja nih yang ngajak ini adalah hasil dari spillover dari atas. 8 juga sama. Artinya 2 sampai 64 ini ya belum tentu ini adalah garis sponsori yang Bapak Ibu bangun. Bisa saja 2 sampai 64 ini adalah hasil spillover atau lemparan dari sponsor, leader, mentor Bapak Ibu. Ya, tapi sekalipun ya itu yang yang mengisi ini sponsor, leader, mentor Bapak Ibu, tetap bonusnya masuk ke Bapak Ibu. Nah, itulah kabar gembiranya. Ya, sekalipun 2, 4, 8 ini yang mensponsori itu sponsor, leader, mentor Bapak Ibu, tetap bonusnya masuk ke Bapak Ibu loh. Ya. Ya, itu. Nah, contohnya ini level 1 tadi. Ya, walaupun ini 2 orang ini atau 2 titik ini itu yang mensponsori sponsor Bapak Ibu, leader Bapak Ibu, tetap bonus sponsornya masuk ke Bapak Ibu. Ya. Nah, rumusnya bagaimana? Tolong perhatikan. 2 dikali 10.000. Ya, karena setiap dapat 1 orang itu yang bayar 38.000 itu dapat 10.000. Berarti 2 kali 10.000 sama dengan 20.000. Sama perusahaan, perhatikan, ini dipotong langsung 20.000 untuk upgrade grade 1. Jadi di sini Bapak Ibu belum terima bonus. Karena ini dipotong untuk upgrade grade 1 Bapak Ibu. Ya, perhatikan ya. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau punya mitra baru itu nggak bingung. Loh kok dapat bonus? Ya itu, Bapak Ibu harus paham di sini. Kebanyakan mitra baru itu nggak paham. Kok bonusnya belum ditransfer karena Bapak Ibu? Padahal di marketing plan-nya kan udah jelas-jelas bahwa ya 20.000 dari level 1 mereka itu dipakai untuk upgrade grade 1 mereka gitu loh. Kalau dipakai upgrade itu bukan masuk ke rekening tapi masuk ke perusahaan gitu loh. Yang dipotong langsung dari bonus ini, yang dipotong langsung oleh sistem dari bonus ini gitu loh. Ya, sekarang masuk level 2. Kapan dapat bonus dari 4 orang dari level 2 ini? Ya. 4 titik atau 4 orang ya. Ya, kenapa saya katakan 4 titik 4 orang? Karena nanti itu 1 orang ini bisa ngambil 3 titik, 7 titik masalahnya nanti. Makanya saya bilang tadi 4 titik atau 4 orang di sini. Ya. Kapan dapat bonus dari 4 titik atau 4 orang ini? Ketika 4 ini upgrade grade 1 Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, maka generasi level 2 Bapak Ibu, level 2 ya, itu juga bisa upgrade grade 1. Dan ketika mereka upgrade grade 1, maka bonus Bapak Ibu berapa? Yaitu 4 dikali 20.000, sama dengan berapa? 80.000. Sama perusahaan akan dipotong langsung oleh sistem secara otomatis ya ke bonus ini untuk upgrade grade 2 Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu dari level 2 ini terima sisanya berapa? 40.000. Nah, 40.000-nya ini untuk upgrade grade 2. Ya. Nah, kalau malam hari ini mereka mendengarkan penjelasan saya kan paham. Tapi kalau nggak tahu ini, maka mereka akan bertanya, loh kok nggak ditransfer ke rekening saya? Gitu. Padahal ini untuk upgrade grade 2 mereka. Gitu loh. Ya, dari mana? Dari level 2-nya. Gitu loh. Gitu. Makanya level 1 ini harus terisi 2 ya, supaya bisa upgrade grade 1. Kalau ini 1 ya cuma 10.000. Nah, upgrade grade 1 20.000. Ingat itu, upgrade grade 1 20.000, upgrade grade 2 40.000. Yang diperoleh dari mana? Dari potong bonus ini ya, dari 4 orang ini yang upgrade grade 1. Sekarang masuk level 3. Kapan dapat bonus dari 8 ini? 8 titik atau 8 orang ini? Yaitu ketika 8 orang ini upgrade grade 2. Upgrade grade 2 berapa tadi? 40.000. Artinya kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 2, maka 8 orang ini juga bisa upgrade grade 1, bisa upgrade grade 2. Gitu loh. Nah, ketika 8 orang ini upgrade grade 2, maka Bapak Ibu dapat bonus 8 dikali 40.000. Berapa? 320.000. Sama perusahaan dipotong langsung 120.000 untuk upgrade grade 3 Bapak Ibu. Ya, jadi akan dipotong langsung dari bonus ini 120.000. Jadi
prioritasnya itu upgrade dulu. Setelah upgrade-nya beres, baru nanti sisanya masuk rekening kita, gitu loh. Ya, nanti sisanya berapa? 200.000 akan masuk rekening kita. Ya, seperti itu. Jadi prioritasnya upgrade dulu. Ya, setelah mencapai upgrade, maka baru sisanya masuk ke rekening kita. Nah, kita masuk level 4. Kapan dapat bonus dari 16 orang ini dari level 4? Jadi ketika 16 orang ini upgrade grade 3, Bapak Ibu. Jadi kalau 16 orang ini belum upgrade grade 3, ya Bapak Ibu belum dapat bonus dari 16 orang ini. Berikut juga tadi yang 4 ini. Kalau 4 orang ini belum upgrade grade 1, ya Bapak Ibu belum dapat bonus dari 4 orang ini. Berikut juga 8 ini. Kalau 8 ini belum upgrade grade 2, maka Bapak Ibu juga belum dapat bonus dari 8 ini. Juga sama 16 ini. Kalau mereka belum upgrade grade 3, maka Bapak Ibu juga belum dapat bonus. Ketika 16 ini baru upgrade grade 1, grade 2, Bapak Ibu belum dapat bonus. Tapi ketika 16 orang ini sudah upgrade grade 3, maka Bapak Ibu akan dapat bonus. Bonusnya berapa? 16 dikali 120.000. Berapa? 1.920.000. Sama perusahaan akan dipotong langsung dari sini, yaitu 500.000 untuk upgrade grade 4 Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu terima sisa 1.420.000. Nah, sekarang masuk level 5. Bonus. Rumusnya bagaimana? Yaitu ketika 32 orang ini upgrade grade 4 seperti Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, maka 32 orang ini juga bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Nah, ketika mereka bisa upgrade grade 4, maka Bapak Ibu dapat bonus berapa? 32 dikali 500.000 sama dengan berapa? 16 juta. Sama perusahaan dipotong langsung 1.500.000 untuk upgrade grade 5 Bapak Ibu. Yang dipotong langsung dari sini, ya enggak, Bapak Ibu terima sisa berapa? 14.500.000. Ya. Sekarang level 6, level terakhir yaitu dari 64 orang ini, ya kapan dapat bonus dari 64 orang ini? Ketika 64 orang ini upgrade grade 5. Jadi kalau mereka masih upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade, ya Bapak Ibu belum dapat bonus. Tapi ketika mereka sudah upgrade grade 5, maka Bapak Ibu akan dapat bonus dari generasi 6 ini. Dari level 6 ini. Ya, dari level 6. Ya, jadi 64 dikali 1,5 juta. Ya, upgrade grade 5 kan 1,5 juta seperti Bapak Ibu lakukan tadi. Maka 64 dikali 1,5 juta sama dengan 96 juta. Sama perusahaan tidak dipotong sama sekali. Jadi 100% masuk rekening Bapak Ibu. Jadi 96 juta masuk 100% ke rekening Bapak Ibu. Nah, ini kalau saya total bonus dari level 1 sampai 6, totalnya 112 juta untuk satu titik usaha. Nah, di sini Bapak Ibu, karena bentuknya ini adalah binary hybrid atau sistem matahari yang bikin dua kaki, berarti di sini Bapak Ibu akan ada 3 pilihan. Bisa daftar 1 titik, bisa daftar 3 titik, atau 7 titik. Bisa daftar 1 hak usaha, 3 hak usaha, 7 hak usaha. Nah, ini yang saya terangkan ini kalau Bapak Ibu ngambil 1 hak usaha atau 1 titik. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ngambil 3 titik atau 7 titik, apa yang terjadi? Kalau masing-masing titik punya level 1 sampai 6, dan semuanya berkembang, maka Bapak Ibu akan dapat potensi income di charity level ini adalah ya 3 kali 112 juta. Karena masing-masing titik punya potensi 112 juta. Kalau 7 ya berarti 7 dikali 112 juta. Nah, itulah bedanya kalau Bapak Ibu ngambil 1 sama ngambil 3 titik, ngambil 7 titik, itu di sini. Ini 1 titik seperti ini. Karena masing titik pertama punya level 1 sampai 6, titik kedua punya level 1 sampai 6. Titik ketiga punya level 1 sampai 6, sampai titik 7 juga punya level 1 sampai 6. Dan ketika semua berkembang, maka semuanya juga punya potensi 112 juta, itu Bapak Ibu, ya. Nah, ini untuk charity level, Bapak Ibu harus betul-betul pahami. Jadi artinya Bapak Ibu harus paham di sini ketika mereka sudah upgrade ya, kayak ini ya level 2, pastikan 4 ini sudah upgrade grade 1. Kayak level 3 ini pastikan 8 ini sudah upgrade grade 2. Ya, pastikan 16 ini sudah upgrade grade 3, 32 sudah pastikan upgrade grade 4, 64 ini pastikan upgrade 5. Makanya kuncinya di mana? Duplikasi. Kalau duplikasi macet, ya makanya ini juga macet bonus ini. Makanya kuncinya di duplikasi. Ya, supaya duplikasi nggak macet, hadirkan mereka semua ke training sama privat BBS. Selalu hadir. Kalau mereka selalu hadir training sama privat, maka sangat mudah menaklukkan bonus charity level ini. Ya. Selanjutnya saya akan terangkan bonus charity sponsor. Sebentar. Halo Ibu, suara saya masih bisa didengarkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Masih. Bisa, Pak. Masih Bisa, Pak. Lancar.
Oke, sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya Bu. Ini terjadi ini ya, kayak ngeheng. Sebentar ya Bu. Tolong tombol noise-nya dimatikan dulu ya Bu. Oke, sebentar, ini sepertinya ngeheng di laptop saya ini, sebentar. Sebentar ya Bu ya. Sebentar. Sepertinya ada trouble di laptop saya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini nanti saya off-kan dulu, saya matikan dulu, karena ini kayaknya nge-hang di laptop saya. Nanti masuk kembali ya Bapak Ibu ya, setelah saya hidupkan laptop saya, nanti Ibu masuk kembali ya. Siap, siap. Ya, bisa dengarkan suara saya? Bisa, Pak. Oke, ini saya off-kan lagi semuanya, jadi nanti Bapak Ibu masuk kembali. Oke. Ya. Ya. Oke, siap. Iya, Pak. Pak Rian. Terus.